Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Untuk itu, silakan tonton videonya sampai habis. Kemudian jangan di-skip dan perhatikan baik-baik. Nah, baik, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu unsur. Pernahkah kalian melihat air? Nah, Ustazah yakin kalian semua pernah melihat air. Apakah kalian tahu kira-kira air itu terdiri dari zat apa saja sih? Ternyata air itu terdiri dari dua zat, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, dengan kata lain, air tersusun atas hidrogen dan oksigen. Kemudian, apakah air yang terdiri dari hidrogen dan oksigen tadi bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana? Nah, ternyata tidak dapat. Jadi, hidrogen dan oksigen tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Makanya, hidrogen dan oksigen disebut sebagai unsur. Jadi, ternyata unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lainnya. Saya ulangi, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain. Nah, unsur dibagi menjadi dua, yaitu unsur alami, di mana unsur alami ini adalah unsur yang terdapat di alam. Jadi bisa kalian lihat pada gambar tabel periodik di bawah ini. Unsur-unsur dari mulai yang pertama itu ada hidrogen, kemudian ada litium dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada unsur buatan. Jadi kalau unsur buatan ini dikatakan buatan berarti dibuat oleh para ahli kimia atau ahli fisika dari unsur yang telah ada di alam. Contohnya ada di gambar. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa unsur yang ada di alam. Yang pertama ada aluminium. Unsur dengan aluminium biasa disimbolkan dengan A besar dan L kecil. Kemudian ada unsur perak, itu simbolnya A besar dengan G kecil. Ada emas, A besar dengan U kecil. Dan unsur-unsur yang lainnya dapat kalian lihat di dalam tabel. Nah, cara menulis simbol unsur, biasanya simbol ditulis dengan singkatan yang terdiri dari 1 sampai 3 huruf. Bisa 1, bisa 2, atau bisa 3. Nah, yang pertama, huruf awal biasanya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kalau seandainya dia hanya satu huruf, berarti dituliskan dengan huruf besar saja atau huruf kapital saja. Kalau dia dua huruf, contohnya pada aluminium, itu kan huruf A dengan L. Maka ditulis yang pertama huruf besar atau huruf kapital, kemudian yang kedua dituliskan dengan huruf kecil. Nah, kita lanjut. Unsur ini terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Ya, jadi unsur logam di sini contohnya ada perak, emas, kemudian aluminium, kemudian ada juga besi, kemudian ada air raksa. Nah, pengecualian pada air raksa biasanya unsur logam ini berbentuk padatan atau zat padat, terkecuali pada air raksa. Nah, hanya air raksalah unsur logam yang bentuk wujudnya itu zat cair. Di sini ada beberapa perbedaan antara unsur logam dan unsur non-logam. Yang pertama, pada unsur logam itu warnanya mengkilap, ya. Kemudian pada unsur non-logam tidak mengkilap. Kemudian unsur logam merupakan penghantar panas dan listrik yang baik, sedangkan unsur non-logam penghantar panas dan listrik yang buruk. Kemudian unsur logam dapat ditempah, misalnya menjadi perhiasan, menjadi konstruksi bahan bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur non-logam tidak dapat ditempah. Nah, unsur logam
berwujud padat kecuali air raksa, seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Hanya air raksa saja pengecualian unsur logam yang bentuk zatnya tidak padat. Kemudian unsur logam berwujud padat, cair, dan gas. Dan yang terakhir, unsur logam dapat dibentuk menjadi kawat, sedangkan unsur non-logam tidak dapat dibentuk menjadi kawat. Nah, baik. Di sini ada beberapa contoh dari komposisi benda di mana di dalamnya tersebut terdapat unsur. Contohnya porselin. Porselin ini unsur utama penyusunnya adalah natrium, kemudian kalsium, aluminium, silikon, dan oksigen. Kemudian ada mobil. Mobil unsur utama penyusunnya yaitu besi, kemudian aluminium, karbon, kromium, dan nikel. Dan yang terakhir ada bata. Unsur utama penyusunnya yaitu oksigen, silikon, kalsium, dan karbon. Nah, pada benda hidup, di sini Ustazah mengambil contoh, ada 3 contoh. Yang pertama ada pohon. Pohon ini adalah unsur penyusunnya yaitu oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen, dan fosfor. Kemudian kucing. Nah, kucing unsur utama penyusunnya ada karbon, hidrogen, nitrogen, dan kalsium. Dan yang terakhir adalah manusia. Manusia unsur penyusun utama di dalam tubuhnya yaitu hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, dan kalsium. Nah, ini ada beberapa contoh dari unsur. Yang pertama ada dapat kita lihat yaitu tembaga. Nah, tembaga ini sering juga kita sebut sebagai kuningan ya. Tembaga biasanya kawat listrik dibuat dari campuran perunggu dan kuningan. Kemudian yang selanjutnya ada aluminium. Nah, aluminium ini adalah logam ringan yang tidak mudah berkarat. Jadi banyak digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan dapur. Kemudian bisa juga dibuat kaleng minuman ringan dan rangka pesawat terbang. Yang selanjutnya ada besi. Nah, besi ini adalah logam yang kuat. Biasanya digunakan untuk bahan-bahan bangunan. Kemudian besi baja tidak mudah berkarat. Yang selanjutnya ada magnesium. Magnesium biasa kita temukan di dalam kembang api. Nah, magnesium ini juga digunakan sebagai bahan obat sakit mah. Dan yang terakhir ada air raksa. Nah, biasanya kita bisa menemukan air raksa di dalam termometer. Kemudian, air raksa juga digunakan sebagai cairan pengisi lampu, selain pengisi termometer. Kemudian ada contoh dari unsur non-logam, misalnya oksigen. Nah, oksigen ini adalah salah satu unsur atau udara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia atau makhluk hidup. Kemudian ada klor. Klor itu biasanya digunakan sebagai bahan pemutih, kemudian bahan pembuatan plastik, dan bahan pestisida. Kenapa? Karena sifatnya yang beracun. Yang selanjutnya ada belerang. Belerang ini merupakan padatan yang rapuh dan bersifat racun. Biasanya digunakan untuk obat bius, insektisida, kemudian ban kendaraan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada karbon, karbon hitam. Karbon ini biasa digunakan sebagai isi pensil, kemudian bahan bakar, dan pelumas, serta yang lainnya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai senyawa. Senyawa adalah gabungan 2 unsur atau lebih yang dapat membentuk zat baru. Contohnya adalah H2O atau air. Nah, dapatkah kalian menyebutkan sifat air? Ya, benar. Air sifatnya yaitu berwujud cair, kemudian tidak berwarna atau bening, dan tidak berasa. Contoh dari senyawa yang selanjutnya yaitu adalah NaCl atau garam dapur. Garam dapur ini terbentuk dari reaksi kimia antara unsur natrium dan unsur klorin sehingga membentuk garam dapur atau NaCl. Nah, di sini ada beberapa contoh dari senyawa. Yang pertama ada air,
garam dapur, gula, asam cuka, alkohol, urea, karbon dioksida, batu kapur, dan lain sebagainya. Air memiliki rumus senyawa H2O, garam dapur NaCl, kemudian gula C12H12O11, asam cuka CH3COOH, kemudian alkohol C2H3OH, urea NH2 kali CO, dan karbon dioksida CO2, serta batu kapur CaCO3. Nah, senyawa terbentuk dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada pembakaran. Nah, pembakaran ini biasanya unsur logam dan non-logam dapat membentuk senyawa melalui pembakaran. Kemudian pembakaran berarti mereaksikan unsur dengan oksigen. Yang kedua ada kombinasi, yaitu dua atau lebih unsur dapat digabung membentuk suatu senyawa. Kemudian yang ketiga ada penguraian. Penguraian ini biasanya ketika kita memanaskan gula, maka akan terurai menjadi karbon dan uap air. Dan yang terakhir ada pencampuran. Salah satu contohnya yaitu pencampuran antara natrium dengan air. Nah, di sini dapat kalian lihat contoh dari pembakaran, kombinasi, penguraian, dan pencampuran. Yang selanjutnya yaitu campuran. Nah, campuran ini sendiri merupakan gabungan dari beberapa zat yang mempunyai perbandingan zat-zat penyusunnya tidak tetap dan tanpa melalui reaksi kimia. Jadi gabungan dari beberapa zat ya. Contohnya ada udara, kemudian ada tanah, ada sirup, larutan garam, larutan gula, larutan kopi, air sungai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian misalnya pada larutan gula, ketika gula dilarutkan, maka gula tersebut tidak terlihat lagi, tetapi rasa gula yang manis tetap terasa pada air gula tersebut. Nah, inilah yang dikatakan dengan campuran. Yang selanjutnya ini contoh dari campuran. Yang pertama ada udara. Udara ini adalah campuran dari beberapa gas, diantaranya gas nitrogen, gas oksigen, uap air, dan beberapa gas lainnya. Kemudian ada sirup. Sirup ini merupakan hasil pencampuran antara gula, pewarna, buah-buahan, dan bahan tambahan lainnya. Yang selanjutnya ada koin. Koin ini merupakan campuran dari beberapa logam, misalnya tembaga, emas, perunggu, dan perak. Dan yang terakhir ada air laut. Air laut ini merupakan campuran zat padat yang larut dengan air. Zat yang paling banyak larut adalah garam. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara senyawa dengan campuran, di mana senyawa terdiri dari unsur-unsur melalui reaksi kimia, kemudian campuran tersusun atas dua jenis zat tunggal atau lebih secara fisika, kemudian unsur-unsur penyusunnya tidak dapat dipisahkan secara fisika jika dia senyawa, kemudian campuran zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika, dan lain sebagainya bisa kalian perhatikan di dalam tabel. Yang selanjutnya ada jenis-jenis campuran. Yang pertama ada campuran homogen. Kenapa dikatakan campuran homogen? Karena zat-zat penyusun campurannya bercampur secara merata, sehingga kita tidak dapat membedakan zat penyusun yang satu dengan yang lainnya. Kemudian tidak memiliki bidang batas. Contohnya, larutan gula, udara, dan logam paduan atau alloy. Di dalam campuran homogen biasanya ditandai dengan adanya larutan. Contohnya, pada larutan gula. Kemudian ada udara dan logam paduan atau alloy. Nah, contohnya pada larutan gula. Di dalam larutan terdapat dua zat, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Di mana zat pelarut ini adalah zat yang melarutkan dan jumlahnya lebih banyak dari zat yang lainnya. Sedangkan zat terlarut adalah zat yang dilarutkan. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang zat yang lainnya. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen. Campuran heterogen ini penyusun campurannya masih tampak dan susunannya tidak merata. Kemudian terdapat bidang batas yang sangat jelas sekali bisa kita lihat. Contohnya adalah campuran air dengan minyak.
Nah, pada campuran air dengan minyak bisa kita perhatikan adanya batas antara bagian air dan bagian minyak. Kemudian ada campuran garam dengan pasir, besi dengan belerang, dan campuran yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah pemisahan campuran. Yang pertama yaitu pemisahan campuran melalui penyaringan atau filtrasi, yaitu memisahkan campuran zat padat dengan zat cair berdasarkan perbedaan ukuran partikel penyusun campuran tersebut. Nah, hasil penyaringannya disebut filtrat, sedangkan sisa penyaringannya berupa ampas disebut residu. Jadi pada kehidupan kita sehari-hari biasanya kita juga sering mempraktekkan penyaringan ini. Contohnya pada saat kita ingin memasak menggunakan santan, maka kelapa yang kita parut akan kita beri air, kemudian kita peras. Nah, santan yang dihasilkan itu merupakan filtrat atau hasil penyaringannya, sedangkan ampas dari kelapa yang tidak kita pergunakan itulah yang disebut dengan residunya atau sisa dari penyaringannya. Yang kedua ada pemisahan campuran secara dekantasi, yaitu pemisahan campuran antara zat cair dengan zat padat melalui cara yang lebih sederhana. Jadi caranya dengan menuangkan cairan secara perlahan-lahan sehingga zat padat akan tertinggal dalam wadah. Pemisahan campuran yang ketiga yaitu penguapan atau evaporasi. Jadi evaporasi ini adalah pemisahan campuran dengan menguapkan pelarutnya. Misalnya pada proses pembuatan garam. Nah, air laut dialirkan ke dalam tambak pada saat proses pembuatan garam, kemudian dibiarkan menguap selama berhari-hari. Kemudian setelah itu akan terbentuklah garam yang berupa lapisan kristal tipis berwarna putih. Kemudian dilakukanlah proses yang selanjutnya atau proses tambahan sehingga garam tersebut dapat kita konsumsi. Kemudian ada penyulingan atau distilasi, yaitu memisahkan cairan murni dari larutannya untuk mendapatkan air murni dari larutan. Nah, air hasil distilasi disebut dengan distilat. Nah, contohnya kita ingin melakukan pemisahan campuran pada larutan garam untuk menghasilkan air yang rasanya tawar, maka akan dilakukanlah dengan cara penyulingan atau distilasi. Yang selanjutnya ada penyubliman atau sublimasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya tanpa melalui wujud cair. Hasil dari penyubliman disebut dengan sublimat. Ada penyaringan atau ekstraksi, yaitu dilakukan untuk mengambil sari dari tumbuhan. Contohnya, ketika kita menyeduh teh dan kopi dengan air mendidih, maka zat yang ada dalam teh dan kopi akan larut dalam air panas. Teh dan kopi yang telah kehilangan sarinya akan dibuang sebagai ampas atau residu, sedangkan teh dan kopi yang dapat diminum disebut sebagai ekstrak. Nah, baik, sampai di situ saja materi kita pada pembelajaran kali ini. Untuk memperjelas materi yang telah kita pelajari, silakan jawab soal yang ada di buku halaman 110, nomor 1 sampai 13. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Tetap terus semangat belajar di rumah, jangan pernah bosan, selalu ulang-ulang pelajaran yang telah diajarkan, tetap rajin membaca buku dan jaga terus kesehatan. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.